Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik ya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pelajaran 4. Kita akan melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Ya, benda cair itu macam-macam, ada air, ada minyak, ada bensin, ya, ada saus dan lain-lain. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Mengetahui sifat benda cair, ya. Sekarang diperhatikan. Di sini yang perlu dipersiapkan alat dan bahan. 1, air dan minyak goreng. 2, ember. 3, gelas. 4, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengapatanmu di dalam tabel. Ya, di sini sudah Bu Guru kasih jawaban ya. Misalnya di sini nama benda air. Air bentuknya berubah sesuai wadah. Ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Ya. Kemudian minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadah. Ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Ya. Susu, ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadah, ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam, tidak. Tidak dapat digenggam, iya. Nah, nanti bisa kalian praktek sendiri di rumah ya anak-anakku semua. Jadi kesimpulannya, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Ya, benda cair mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Kita lanjutkan. Warga kampung tempat tinggal Siti sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, dan cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Kamu telah membaca cerita di atas. Ya, sekarang kita diskusikan dengan teman kalian apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Itu pekerjaan cepat selesai karena satu dilakukan dengan gotong royong, kerjasama, dan berbagi tugas. Di sini Bu Guru kasih contoh tugas di lingkungan tempat tinggal ya. 1, kalau tugas di lingkungan tempat tinggal, 1, membersihkan selokan, memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh tugas di sekolah. 1, membersihkan ruang kelas. 2, membersihkan taman sekolah. 3, mengerjakan mading sekolah, dan lain sebagainya. Sekarang tugas kalian, coba kalian tulislah 5 contoh kegiatan di rumah ya, di buku tulis. Kemudian nanti kalian foto, kemudian kalian kirim ke link yang sudah tersedia. Cukup sekian anak-anakku semuanya, tetap semangat ya.
belajar yang rajin, sholat 5 waktu yang tertib. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.